yang pertama. Materi yang kedua akan dipaparkan oleh Kak Cindy Nabila Putri. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Kak Adisha Hanifah. Dipersilahkan. Iya, terima kasih Kak Nadika. Sebelumnya suara Adisha kedengeran nggak ya? Kecil, Kak, suaranya. Oh, kecil? Iya. Oh, sebentar, Kak. Ini ada suaranya nggak ya, Kak? Udah, Kak. Oh ya. Sebelumnya Ibu dan teman-teman maaf off cam karena di sini habis hujan jaringannya jadi kurang baik. Yang pertama, pada kali ini saya akan membahas tentang pengertian anak angkat. Anak angkat sendiri adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kami sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat. Lalu, sedangkan pengertian pengangkatan anak ini menurut terminologi memiliki berbagai macam pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa pakar. Yang pertama ada Hilman Hadikusuma yang menerangkan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adopsi setempat. Dikarenakan untuk tujuan kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga. Lalu ada menurut pasal 171 huruf H kompilasi hukum Islam yang menegaskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya berlari tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Lalu yang ketiga ada menurut PP nomor 54 tahun 2007, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Lalu ada tradisi pengangkatan anak di masyarakat. Istilah pengangkatan anak berkembang di Indonesia ini sebagai terjemahan dari bahasa Inggris yang berarti adoption atau adopsi, yaitu mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Adapun pengangkatan anak atau adopsi ini merupakan salah satu alternatif jalan yang ditempuh bagi suatu keluarga yang belum dikaruniai anak atau keluarga yang ingin menambah anggota dalam keluarga sebagai pelimpah kasih sayang. Selain itu, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan yang pada prinsipnya memiliki nilai paling asasi, karena di dalamnya menyangkut nyawa seseorang dan juga hubungan batin atau sikap batin pihak-pihak yang melakukannya. Lalu yang pertama itu, faktornya ada sejarah pengangkatan anak sendiri dan kedudukan anak angkat dalam Islam. Nah, pengangkatan anak ini sebenarnya sudah dipraktekkan oleh masyarakat bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti yang dipraktekkan oleh bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Adapun juga dari zaman Rasulullah SAW sendiri, Rasulullah pernah mengangkat Zaid bin Harisah menjadi anak angkatnya. Bahkan tidak lagi memanggil Zaid berdasarkan nama ayahnya si Harisah, tetapi dengan nama Zaid bin Muhammad.
Nah, pengangkatan Zaid sebagai anak Rasulullah ini diumumkan oleh Rasulullah di depan kaum Quraisy. Nabi Muhammad juga menyatakan bahwa dirinya dan Zaid saling mewarisi. Zaid kemudian dinikahkan dengan Zainab binti Jahsy, yaitu putri Aminah binti binti Abdul Muthalib, bibi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena Nabi SAW telah menganggapnya sebagai anak, maka para sahabat pun kemudian memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Nah, setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, kemudian Allah menurunkan ayat tentang larangan perbuatan tersebut. Terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 4-5, yaitu ma ja'alallahu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakum ila utudhairuna min hunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qaulakum bi afwaikum wallahu yaqulul haqqa wa yuhayahdi sabila, yang artinya Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Lalu dilanjut ke ayat 5 Quran surah Al-Ahzab. Panggillah mereka, anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu, Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jadi maksudnya ayat di sini turun itu ketika Zaid bin Harisah ini dipanggil Zaid bin Muhammad, dan Nabi Muhammad SAW menetapkan bahwa panggilan rata-rata sahabatnya pun juga manggilnya sebagai Zaid bin Muhammad. Allah turunkan ayat ini bahwa larangan perbuatan di mana kita menggantikan nasab dari anak tersebut gitu. Jadi ketika ya bapaknya Zaid bin Harisah, beliau ini Harisah, ya sudah, Zaid bin Harisah tidak boleh diganti menjadi Zaid bin Muhammad. Seperti itu. Lalu yang kedua, kajian hukum adat di wilayah Nusantara ini, kajian hukum adat anak angkat ini pada garis besarnya dapat ditinjau berdasarkan 3 macam sistem kekeluargaan. Pertama ada sistem bilateral atau parental, yang dimana sistem kekeluargaan ini ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi, yaitu bapak dan ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan itu tidak dibedakan. Nah, pada umumnya pengangkatan anak yang dilakukan ini ditujukan pada keponakan sendiri berdasarkan alasan-alasan berikut. Yang pertama, untuk memperkuat pertalian kekeluargaan dengan orang tua anak yang diangkat. Yang kedua, untuk menolong anak yang diangkat atau atas dasar belas kasihan. Yang ketiga, atas dasar adanya percayaan agar dengan mengangkat anak, maka suami istri yang belum dikaruniai anak akan memperoleh anak sendiri. Lalu yang keempat untuk meringankan beban orang tua kandung anak yang diangkat. Nah, perbuatan ini dilakukan hanya sebagai menambah anggota kekeluargaan yang mengangkatnya, dan pengangkat anak tersebut tidak memutus pertalian kekeluargaan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, sehingga anak itu berhak mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya. Pengangkatan anak juga harus dilakukan oleh musyawarah terlebih dahulu antara pihak yang akan mengangkat dengan pihak yang memiliki anak. Setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua kandungnya, kemudian diadakan upacara atau selamatan yang disaksikan oleh kerabat-kerabat dan tetangga. Biasanya ini terjadi di kota-kota Jawa Timur. Dan disebutnya anak angkat di daerah tersebut itu dengan sebutan anak pupon. Lalu kalau di Sulawesi, yang pertama ada di Sulawesi Selatan, di mana pengangkatan anak
di sini disebut sebagai anak katuo atau anak pelihara yang berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya dan masih mendapat bagian warisan dari orang tua kandungnya. Beda hal dengan Sulawesi Tengah, yang pada umumnya pengangkatan anak ini dilakukan oleh famili atau orang yang berdasarkan hubungan batin di antara yang mengangkat anak dengan yang diangkat anaknya. Anak angkat tersebut disebut lai puana. Lalu yang kedua ada sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak. Nah, kedudukan laki-laki di sini tuh lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan perempuan. Di mana pada prinsipnya pengangkatan anak di daerah-daerah tersebut dilakukan hanya pada anak lelaki dengan tujuan untuk menerus keturunan. Dalam lingkungan hukum, dalam adat Batak Karo, bahwa seorang anak yang diangkat adalah anak yang belum mengenal siapa bapaknya dan ibunya. Dalam arti, anak tersebut harus masih bayi yang berumur sampai 2 tahun. Pengangkatan anak sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang sudah berkeluarga. Lalu yang ketiga ada sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu. Kedudukan perempuan di sini lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan laki-laki. Jadi sistem matrilineal ini berbanding terbalik dengan sistem patrilineal tadi, yang dimana kedudukan lelaki lebih menonjol dibanding perempuan. Lalu di sistem matrilineal ini terdapat di Minangkabau salah satunya, di beberapa daerah di Indonesia Timur. Kalau di Minangkabau tidak mengenal pengangkatan anak dalam hukum adatnya, namun hanya mengenal pengambilan anak untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak sendiri. Beberapa juga pelaksanaan pengangkatan anak ini menurut hukum adat terdapat di beberapa daerah lainnya. Yang pertama ada di Bali, yang dimana disebutkan pengangkatan anak ini disebut nyentanayang. Anak yang di sini lazimnya diambil dari salah satu klan yang ada hubungan tradisionalnya, yaitu disebut purusa atau penser laki-laki. Kalau di Pontianak, syarat-syarat untuk dapat mengangkat anak ini, yang pertama itu disaksikan oleh pemuka-pemuka adat. Yang kedua disetujui oleh kedua belah pihak, yang dimana orang tua kandung dan orang tua angkatnya. Lalu yang ketiga, si anak ini telah meminum setetes darah dari orang tua angkatnya. Lalu yang keempat, membayar uang adat sebesar 2 ulun atau 2 dinar oleh si anak dan orang tuanya sebagai tanda pelepas atau pemisah anak tersebut. Yakni bila pengangkatan anak tersebut dikehendaki oleh orang tua kandung anak tersebut. Sebaliknya, bila pengangkatan anak tersebut dikehendaki oleh orang tua angkatnya, maka ditiadakan dari pembayaran adat. Tetapi apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak, maka sah saja dibayar dengan 2 ulun. Kak boleh scroll ke bawah lagi, Kak? Nah, ketika disetujui oleh kedua belah pihak, orang tua kandung, orang tua angkat, semacam ijab kabul, maka secara adat resmilah pengangkatan anak tersebut. Lalu sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya pengangkatan anak itu ada, yang pertama ingin mempunyai keturunan, yang kedua ingin mempunyai teman untuk dirinya sendiri atau untuk anaknya karena kesepian, yang ketiga ingin mewujudkan rasa sosial, belas kasihan terhadap orang lain yang ada kesulitan hidup sesuai dengan kemampuannya. Lalu yang keempat ada anjuran dari pihak-pihak lain untuk kepentingan tertentu. Kalau sebab-sebab ikut sertanya orang tua kandung dalam pengangkatan anak, antara lain merasa tidak mempunyai kemampuan membesarkan anaknya, melihat kesempatan untuk meringankan beban dirinya, adanya imbalan berdasarkan persetujuan dari orang yang mengangkat anaknya, lalu nasihat atau pandangan orang lain, dan yang terakhir ingin agar selanjutnya anaknya tertolong secara materi. Nah, apabila masalah pengangkatan anak itu diamati menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka kita akan melihat hal yang sangat penting nih yang terlibat dalam pengangkatan anak.
antara lain pihak orang tua kandung yang menyediakan anak untuk diangkat, pihak orang tua baru yang mengangkat anak, hakim atau petugas lain, dan pihak perantara secara individual maupun kelompok, lalu anggota kerabat masyarakat lain yang mendukung atau menghambat pengangkatan anak, dan yang terakhir anak angkat. Lalu yang ketiga, dari analisis status anak angkat dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap harta kewarisan dan kebendaan. Status anak dalam Islam ini tidak dibenarkan apabila mengangkat anak tersebut dengan status sebagai anak kandung sendiri, maka Islam sangat melarangnya. Nah, tetapi bila mengangkat anak tersebut dengan niat untuk memelihara dan menjaga atau membiayai dengan memberi pendidikan yang cukup dan menjaga sebagai dia menjaga dan merawat keluarga sendiri, tidak ada larangan menikahi anak angkatnya atau sebaliknya, maka Islam sangat menganjurkan seperti kita memelihara anak yatim dan anak angkat tersebut tetap dinisbatkan atau dinasabkan kepada ayah kandungnya sendiri, baik dari segi kewarisan maupun perwalian. Sedangkan ayah angkat dan anak angkat tidak boleh saling mewarisi, melainkan mereka mendapat wasiat wajibah. Bagi mereka, anak angkat hanya sebagai anak yang asuh dijaga, sekedar memberi pendidikan dan menjaga saja. Sedangkan kewarisannya itu, anak angkat dalam Islam tidak ada. Walaupun ada itu wasiat, hanya wasiat atau hibah saja. Dan diperbolehkan pun wasiat lebih dari sepertiga harta dari ayah angkatnya. Karena kalau sepertiga itu sudah banyak nilainya, selebihnya dapat untuk anak kandungnya atau kerabat yang dekat dengannya. Tetapi menurut ulama fikih, untuk pengangkatan anak atas dasar ingin mendidik dan membantu orang tua kandungnya, agar anak tersebut dapat mandiri di masa yang akan datang, secara hukum tidak dikenal istilah perpindahan nasab dari ayah kandung ke ayah angkat. Maksudnya tetap menjadi salah satu seorang mahram dari keluarga kandungnya. Dalam arti berlaku larangan kawin dan tetap saling mewarisi dengan ayah kandungnya. Jika ia melangsungkan pernikahan atau perkawinan setelah dewasa, maka walinya tetap si ayah kandungnya tersebut. Selanjutnya, presentasi selanjutnya akan saya serahkan kepada Kak Cindy. Dipersilakan. Baik, terima kasih banyak buat Kak Adisha. Dan kali ini saya akan melanjutkan di bagian C, yaitu status hukum anak angkat. Terus, bagaimanakah pandangan Islam tentang adopsi, gitu kan? Apabila adopsi atau tabani dalam bahasa Arab diartikan sebagai pengangkatan anak orang lain dengan status seperti anak kandung. Maka jelas Islam melarang sejak turun di surat Al-Ahzab ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qada Zaidun minha wa taron zawwajnakaha likaila yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwajin ad'iyaihim idza qada minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Artinya, maka tak kala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya atau menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan Allah dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Ayat ini merupakan rangkaian ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang kasus rumah tangga Zaid bin Haritha dengan Zainab binti Jahsy. Zaid adalah bekas budak yang dimerdekakan oleh Nabi Muhammad. Kemudian dikawinkan dengan Zainab, saudara sepupu Nabi sendiri. Suami istri ini adalah orang-orang baik dan taat kepada agama. Namun rumah tangganya tidak bahagia karena perbedaan status sosialnya yang jauh berbeda. Sebab dari Zainab sendiri dari kalangan bangsawan, sedangkan si Zaid itu adalah bekas budak. Meskipun Islam tidak mengenal diskriminasi berdasarkan ras, bangsa, suku, bahasa, dan sebagainya. Zaid menyadari hal itu, yaitu ketidakharmonisan rumah tangganya. Maka ia memohon izin kepada Nabi Muhammad untuk menceraikan istrinya. Tetapi Nabi menyuruh agar tetap mempertahankan rumah tangganya. Dan ia pun menaatinya. Namun setelah ternyata rumah tangga Zaid tetap tidak harmonis, hingga semua sahabat dan masyarakat tahu, maka akhirnya perceraian Zaid dan Zainab diizinkan. Dan bahkan setelah habis iddahnya, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menikahi Zainab, bekas istri anak angkatnya.
Dalam surat Al-Ahzab 37 menerangkan kasus Zaid dan Zainab untuk menegaskan bahwa yang pertama, adopsi sebagai praktek dan tradisi di zaman jahiliyah yang memberi status kepada anak angkat sama dengan status anak kandung tidak dibenarkan atau dilarang dan tidak diakui oleh Islam. Yang kedua, hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarganya tetap seperti sebelum diadopsi yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan. Baik anak angkat itu diambil dari kerabat sendiri, seperti di Jawa, kebanyakan kemenakan sendiri diambil sebagai anak angkatnya, maupun diambil dari lingkungan yang di luar kerabat. Namun, melihat hubungan yang sangat akrab antara anak angkat dan orang tua angkat, sehingga merupakan suatu kesatuan keluarga yang utuh, yang diikat oleh rasa kasih sayang dan murni, yang memperhatikan pula pengabdian dan jasa anak angkat terhadap rumah tangga orang tua angkat, termasuk kehidupan ekonominya. Maka sesuai dengan asas keadilan yang dijunjung tinggi oleh Islam, secara normal orang tua angkat dituntut memberi hibah atau wasiat sebagai hartanya untuk kesejahteraan anak angkatnya. Dan apabila orang tua angkat waktu masih hidup lalai memberi hibah atau wasiat sebagian kepada anak angkat, maka seyogianya ahli waris orang tua angkatnya bersedia memberi hibah yang pantas dari harta peninggalan orang tua angkat yang sesuai dengan pengabdian dan jasa anak angkat tersebut. Demikianlah pula, hendaknya anak angkat yang telah mampu mandiri dan sejahtera hidupnya bersikap etis dan manusiawi terhadap orang tua angkatnya dengan memberi hibah atau wasiat untuk kesejahteraan orang tua angkatnya yang telah berjasa membesarkannya dan mendidiknya. Akan tetapi, kalau anak angkat lalai memberi hibah atau wasiat untuk orang tua angkatnya, maka hendaknya ahli waris anak angkat mau memberi hibah yang layak dari harta warisan anak angkat untuk kesejahteraan anak angkatnya. Sikap orang tua angkat atau ahli warisnya dan sebaliknya dengan pendekatan hibah atau wasiat sebagaimana diuraikan di atas, selain sesuai dengan asas keadilan Islam, juga untuk menghindari konflik antara orang tua angkat atau ahli warisnya dan anak angkat atau ahli warisnya. Apalagi kalau mereka yang bersangkutan menuntut pembagian harta warisan menurut hukum adat yang belum tentu mencerminkan rasa keadilan menurut pandangan Islam. Kalau kita perhatikan motif-motif adopsi di kalangan masyarakat Indonesia yang bermacam-macam, ada yang bermotif agar keluarga yang tidak punya anak itu memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan. Maka dalam hal ini Islam melarangnya. Ada yang bermaksud agar keturunan yang belum dikaruniai anak itu mendapat anak sendiri, semacam untuk mencari berkah atau pancingan dalam adat Jawa, atau mempunyai tujuan mendapat tenaga kerja, atau kasihan terhadap anak-anak kecil yang menjadi yatim piatu. Maka dalam hal ini, Islam tidak melarangnya selama anak angkat tersebut tidak diberi status sebagai anak kandung sendiri atau nasabnya diganti gitu Kak, yang mempunyai hubungan kewarisan dan lain-lain. Nah, untuk kasus di kota seperti sekarang ini kan terkadang nih ditemukan bayi yang baru lahir hidup yang dibuang oleh orang tua atau keluarganya untuk menutupi aib atau malu keluarga. Karena bayi lahir di luar perkawinan karena akibat free sex atau bayi itu dibuang atau ditinggalkan di rumah sakit karena yang bersangkutan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Maka Islam memandang orang-orang tersebut tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terlantarnya bayi kan. Bahkan biasanya bisa berakibat kematian. Karena itu berdosa besarlah mereka itu dan dapat dihukumi karena melakukan tindak pidana. Pada sisi lain, Islam mewajibkan pada siapa saja yang menemukan bayi terlantar untuk segera menyelamatkan jiwanya. Berdosalah orang yang membiarkan dan mendapat pahala orang yang menyelamatkannya. Sebagaimana yang tersebut dalam surat Al-Maidah ayat 32, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a." Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Apabila bayi yang tidak diketahui asal-usulnya itu didatangi oleh satu keluarga muslim yang mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya, dan ia yakin bahwa bayi itu bukan anak orang lain, dengan dikenalinya dengan adanya ciri-ciri atau tanda, maka demi menjaga kehormatan dan nama baik anak itu di tengah-tengah masyarakat dengan adanya orang tuanya yang jelas, dapatlah ditetapkan hubungan nasab anak tersebut dengan bapak atau keluarga yang mengakuinya, dan terjadilah hubungan kemahraman dan kewarisan antara keduanya.
Namun, apabila tidak ada seorang pun yang mau mengakui bayi tersebut, maka ia tetap berada di bawah perlindungan dan perwalian orang tua yang memungutnya. Dan walinya inilah yang bertanggung jawab mengusahakan kesejahteraan hidupnya, jasmani dan rohaninya juga, termasuk dari pendidikan, pengajaran, dan keterampilan, agar kelak anak itu menjadi manusia yang soleh, yang berguna untuk dirinya sendiri, keluarga, umat, dan juga negara. Untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut, walinya berhak meminta bantuan dengan keuangan dari Baitul Mal. Namun jika tidak ada atau ada tetapi keuangan yang tidak mengizinkan, maka menjadi kewajiban seluruh umat Islam untuk bergotong royong membantunya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan firman Allah juga di surat Ad-Dahr ayat 8, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan mereka memberikan makan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Gotong royong umat Islam untuk menyantuni anak-anak terlantar dari anak yatim piatu, baik yang diketahui nasabnya maupun yang tidak, dapat diwujudkan dalam bentuk yayasan panti asuhan, atau bisa juga dititipkan kepada keluarga-keluarga muslim yang dapat dipercaya untuk mengasuh dan mendidik anak-anak yatim di tengah keluarganya atas tanggungan pribadi keluarga muslim yang mau menerimanya. Terus di sini kita lanjut di bagian D, yaitu pengertian anak luar nikah. Anak luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan pria selaku ayahnya selama itu bisa dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain. Ada ungkapan yang menyebutkan anak adalah karunia Tuhan. Bagi pasangan suami istri, terutama yang baru menikah, pasti menanti kehadiran sang buah hati. Ketika lahir, seorang anak menyandang status hukum yang berkaitan dengan status perkawinan orang tuanya, mengacu peraturan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Setidaknya ada dua kedudukan seorang anak, yakni anak sah dan anak luar perkawinan. Jadi, anak sah yakni anak yang dilahirkan setelah orang tuanya menjalani perkawinan yang sah. Perkawinan dinyatakan sah ketika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Lalu, apa yang dimaksud dengan anak luar kawin? Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Neng Zubaidah, menjelaskan sedikitnya ada dua pengertian tentang anak luar kawin. Yang pertama, anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Kedua, anak dibenihkan di luar perkawinan, tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan. Untuk pengertian yang kedua itu, dalam hukum perdata, anak tersebut tidak dikategorikan sebagai anak sah. Menurut Zubaidah ini diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diperbarui. Pada intinya, menyebut pengesahan anak wajib dilaporkan kepada instansi pelaksanaan paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu dari anak itu melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan. Oleh karena itu, Zubaidah menjelaskan bagi penganut agama Islam, anak luar nikah itu tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah. Penganut agama Islam juga tidak boleh melakukan pengakuan terhadap anak luar kawin, tapi anak tersebut harus dilindungi. Bukan berarti ayah biologis dari anak luar kawin itu terlepas tanggung jawab. Dia bisa dituntut oleh si anak dan ibunya untuk memenuhi pemberian nafkah, biaya penghidupan, perawatan, pendidikan, pengobatan, sampai usia anak beranjak dewasa. Nah, dalam hukum Islam, Zubaidah mengatakan anak luar kawin hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan nasab ini berbeda dengan perdata, sekalipun anak luar kawin punya hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Tetapi ayah biologisnya itu tidak punya hubungan nasab dengan anak luar kawin. Misalnya, jika si anak berkelamin perempuan, ketika ia mau menikah, maka ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali nikah. Ini artinya tidak ada hubungan nasab antara ayah dan anaknya, atau ketika ada hubungan yang sah antara anak dan ayahnya. Masih dalam Islam, Zubaidah memaparkan anak luar kawin juga tidak bisa mendapatkan harta warisan dari ayah biologisnya.
Tapi bukan berarti anak luar kawin tidak boleh mendapat harta peninggalan dari orang tuanya. Anak luar kawin bisa mendapat harta peninggalan ayah biologisnya melalui beberapa cara. Misalnya, ayah biologis si anak membuat surat wasiat. Bila juga anak tersebut mengajukan permohonan ke pengadilan agama untuk mendapat wasiat wajibah. Besaran harta peninggalan bagi anak luar kawin tidak boleh melebihi ahli waris sah yang mendapat bagian paling kecil. Jadi, dari seluruh harta peninggalan itu dikeluarkan dulu sepertiga bagian untuk anak luar kawin. Setelah itu untuk ahli waris. Urai Jubaidah ketika dihubungi pada hari Kamis. Besaran yang sama juga berlaku bagi harta peninggalan untuk anak-anak luar kawin yang diberikan dalam bentuk hadiah atau hibah. Selanjutnya, di pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan setelah putusan MK nomor 46, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dan keluarga ayahnya. Untuk selanjutnya, materi terakhir akan disampaikan oleh Kak Nadifah. Kami persilakan. Terima kasih Kak Cindy. Untuk materi selanjutnya yang status hukum anak di luar nikah. Sebelumnya, status hubungan hukum anak di luar nikah diatur di dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Isi pasal itu menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Bermakna bahwa anak di luar nikah tidak mempunyai hubungan perdata dengan laki-laki yang telah berhubungan seksual dengan ibunya itu. Demikian juga terputus hubungannya dengan keluarga laki-laki itu, hubungan perdata, yang dinyatakan dalam pasal 34 ayat 1 tidak ada penjelasan di dalam UUP. Namun hubungan perdata itu dapat dimaknai dengan hubungan nasab, hubungan kekerabatan, hubungan waris, hak dan kewajiban pemberian nafkah dan lain-lainnya berkaitan dengan pemeliharaan anak tersebut sepanjang hidupnya. Norma itu menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat, terutama polemik bagi si anak yang kelahirannya di dunia tentunya di luar kehendaknya. Jika pertanyaan kepada si anak maka tidak ada yang menginginkan akan dilahirkan tanpa status perkawinan antara seorang laki-laki dan wanita. Sehingga tidak adil jika hak-haknya sebagai anak diabaikan begitu saja tanpa mendapatkan perlindungan hukum. Hak-haknya haruslah dipandang dengan berkaitan dengan status keabsahan perkawinan antara laki-laki dan wanita itu. Dalam perspektif tersebut sudah seharusnya anak di luar nikah mendapat jaminan dan perlindungan hukum dari negara. Namun hal itu jangan dimaknai untuk melegalisasi perzinahan atau hubungan badan di luar nikah. Perkembangan hukum selanjutnya telah menjawab status hukum anak di luar nikah yang sepanjang ini hanya diakui dengan ibu yang dilahirkannya dan keluarga ibunya. Itu sebagai maksud di dalam pasal 34 di pasal 43 ayat 1 UUP telah diuji di Mahkamah Konstitusi dan telah dikeluarkan keputusan terhadap hal itu yang intinya menyatakan pasal 43 ayat 1 UUP itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal itu dimaksud di dalam putusan MK nomor 46 PUU
ke-8 2010 yang lebih jelas dapat dilihat di dalam amar putusan yang isinya mengesahkan. Yang pertama, pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, tambahan lembaran dengan Republik Indonesia Nomor 319, yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Yang kedua, pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 319 yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Ibunya dan keluarga ibunya. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Jadi, pasca putusan MK itu telah jelas bahwa anak di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Selanjutnya, pertimbangan hukum yang dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi meletakkan bahwa secara ilmiah tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa balik melalui hubungan seksual maupun melakukan secara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir di suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Selanjutnya, MK menyatakan bahwa akibat hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dan seorang laki-laki adalah hubungan hukum yang dilakukannya hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak. Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari seolah prosedur atau administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapat perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya. Nadita? Ya, Bu. Kayaknya presentasinya sudah cukup lama deh. Oh iya, Bu. Ya, ini terakhir, Bu. Ya, cukuplah kalau begitu. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Iya. Terima kasih untuk kakak-kakak pemakalah. Selanjutnya saya buka sesi pertanyaan untuk teman-teman.
Silahkan Assalamualaikum. kakak-kakak yang mau bertanya, dibuka dulu Assalamualaikum. 3 pertanyaan. Silahkan Kak. Assalamualaikum, Kak Nadifah. Halo, halo. Oh iya Kak. Kak, di sini saya Nita Purnamasari. Kak, saya ingin bertanya apakah ada perbedaannya atau gini, apakah sama dengan anak tiri gitu? Apakah sama anak angkat itu dengan anak tiri dalam hal yang kita bahas tadi ini? Kedudukannya sama atau tidak gitu? Ya, terima kasih Kak Yunita atas pertanyaannya. Assalamualaikum lagi? Kak, izin bertanya. Iya, Kak. Saya Farida Safitri izin bertanya. Apakah dalam Islam itu ada batasan-batasan tertentu untuk menerima anak angkat gitu Kak? Yang kedua, apakah kita itu boleh mengangkat anak yang berbeda agama gitu Kak? Ya, terima kasih Kak. Satu lagi. Assalamualaikum kamu. Boleh izin bertanya? Ya. Maaf Kak, suara saya kedengaran nggak Kak? Kedengaran Kak. Ya Kak, saya Nur Fahmi izin bertanya. Tadi kan disebutkan kalau anak yang di luar nikah, ketika menikah nanti, walinya itu tidak boleh ayah biologisnya gitu Kak. Maksudnya nggak boleh ayah yang ininya. Ayah kandungnya itu tidak boleh kalau dia itu anak yang di luar nikah. Terus kalau misalkan hubungan antara anak dengan ayah tersebut itu mahram atau tidak Kak? Misalnya kayak anak ini tuh boleh nggak gitu buka jilbab di depan ayahnya itu gitu Kak? Ya, baik, itu aja pertanyaannya Kak. Ya, terima kasih ya kakak-kakak. Dijawab dulu ya sama kakak-kakak pematerinya. Assalamualaikum Kak Nadifa, izin menjawab dari pertanyaannya Kak Yunita. Oh iya, silahkan Kak. Perbedaan antara tadi apa anak tiri dengan anak angkat ya Kak Yunita. Izin ya Kak Yunita. Jadi kalau misalkan anak tiri itu anak yang dilahirkan oleh ibu yang lain yang duluan menikahnya dengan bapak kita, dan misalnya bapak kita nikah lagi dan ibu kita menganggap bahwa dia tuh sebagai anak tiri. Itu seperti itu Kak. Nah, kalau misalkan anak angkat itu anak yang diangkat oleh orang tua yang belum pernah mempunyai anak. Jadi gitu. Iya, kedudukannya dalam hal harta waris terus dan segala macamnya itu sama nggak ya sama anak angkat? Kedudukannya, kalau misalkan sepemahaman aku, ini boleh ya teman-teman menyanggah atau ada yang punya mindset lain gitu. Yang namanya harta waris itu diwajibkan diserahkan atau diberikan kepada orang yang memiliki nasab. Artinya memiliki hubungan darah gitu antara pewaris dengan yang menerima warisannya itu Kak. Jadi kalau misalkan dia nggak punya aliran nasabnya, berarti dia nggak bisa mendapatkan ahli waris tersebut gitu. Iya baik, terima kasih di sini. Ya sama-sama kakak. Teman-teman yang ingin menyanggah boleh ya. Mungkin kakak-kakak yang lain ada yang menyanggah, boleh Kak, dipersilahkan. Sebelumnya Kak Nadifah. Iya Kak. Tadi pertanyaan Kak Fahmi, katanya kalau misalnya kan tadi ayah biologis anak yang di luar nikah kan tidak boleh menikahi, terus ditanya apakah jadi mahram atau enggak gitu. Yes. Ini seingat saya ya, tapi mohon koreksi ya, mana tahu saya lupa dan saya salah. Setahu saya kalau misalnya Kak Fahmi, kalau misalnya ayah biologisnya itu akhirnya menikah sah dengan ibu kandungnya ini, ya menikah sah dan sudah melakukan hubungan suami istri, maka jadi mahramnya gitu Kak. Jadi
menjadi mahramnya gitu. Kalau seingat saya ya, setelah akhirnya apabila ayah biologisnya ini akhirnya menikahi ibu kandungnya ini dan melakukan hubungan suami istri, maka itu jadi mahram dia gitu, tidak bisa dinikahi dia gitu Kak. Gitu. Tapi mohon koreksinya pada teman-teman semua. Karena Diva, suara saya kedengaran atau enggak? Kedengaran, Kak. Oh, soalnya diam aja kirain enggak dengar. Kak Fahmi gimana? Iya Kak, udah jelas. Makasih ya Kak Wulan. Ya, Kak, maaf nih ya, aku potong Kakak sebenarnya. Berarti kalau misalnya mau bertanya gitu sama Kak Ulan, berarti kalau misalnya itu menjadi mahram nih Kak, menjadi mahram kan, berarti ketika berarti binnya itu misalnya aku nih Yunita binti Lukman misalnya gitu. Nah, berarti si anak itu udah dapat binnya itu Kak. Biasanya kan kalau misalnya anak yang di luar pernikahan itu gitu, itu kan dia binnya atau bintinya itu fulan. Nah, ketika sudah menikah, ya udah secara biologisnya udah sah, itu bagaimana Kak? setahu saya tetap nggak bisa juga dapat Kak gitu, karena tetap nggak dapat juga dari ketika nanti nikah pun juga tetap tidak bisa disandingkan dengan nama ayah kandungnya itu. Tadi kan pertanyaan Kak Fahminya, apa sudah boleh jadi mahram, maksudnya itu apa bisa buka jilbab atau bisa bersentuhan gitu kan, pertanyaan Kak Fahmi. Jadi kalau saya tadi menjawab, kalau akhirnya menikah ayah biologis dengan ibu kandungnya ini, maka dia jadi mahramnya gitu. Tapi untuk nasabnya tetap tidak bisa gitu Kak. Tetap ke ibunya gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Uti. Ya, sama-sama. Mohon koreksinya teman-teman, mana tahu saya kelupaan atau ada yang salah. Maaf Kak, berarti itu dia kayak kedudukannya itu anak itu tadi jadi anak tiri bagi si bapak itu gitu. Jadi anak angkat kayak gitu. Jadi anak bawaan dari Jadi kayak perempuan. kalau secara agama sih seperti secara syariat sih seperti itu gitu, seperti kayak jadi anak sambung gitu. Padahal kan aslinya ayah kandungnya ya gitu kan. Cuman kan secara nasab dia tidak dapat gitu. Gitu sih Kak. Jadi akhirnya kalau semisalnya gimana ya? Iya sih itu Kak menurut saya. Jadi sebenarnya anak kandung, cuman kalau dalam syariat dia seperti kayak anak sambung gitu. Dia nggak bakal dapat nasab dari bapak kandungnya ini gitu. Karena kan hasil dari luar pernikahan yang sah gitu. Baik, terima kasih Kakak Winda izin menambahkan boleh? Boleh, Kak, silahkan. Iya, punten sebelumnya mohon koreksinya Ibu dan kakak-kakak. Jadi ada ikhtilaf Kak, ikhtilaf para ulama di dalam hal ini Kak. Nah, mengadopsi anak sejak kecil apakah menjadi mahram gitu kan Kak? Konteksnya gini, kalau jadi mahram itu bisa aja Kak. Jadi kan kalau tadi yang ditanya sama Kak Fahmi, itu kan anaknya itu dia anak dari istrinya kan kalau nggak salah kayak gitu ya Kak. Nah, kalau anak dari istrinya otomatis itu susuan dari istrinya kan. Nah, berarti kalaupun seandainya secara hukum itu bukan anaknya, tapi itu bisa masuk ke anak susuan Kak. Bisa masuk ke anak susuan, jadi dia itu bisa jadi mahramnya si bapaknya itu. Tapi kalau soal nasab lagi-lagi nggak bisa dibalikin lagi ke yang bapak yang baru ini gitu. Kalau nasab tetap yang dulu, bukan yang sekarang gitu. Tapi kalau soal jadi mahram atau enggak ya, bisa aja jadi mahram, soalnya anak persusuan gitu Kak. Mohon koreksinya Ibu dan kakak-kakak. Ya, terima kasih Kak Winda, izin menanggapi juga dari tanggapan Kak Winda. Sini sebenarnya setuju dari apa yang dipaparkan Kak Winda, karena sebenarnya kan anak itu Kak, anak adopsi itu bisa menjadi mahram itu dengan beberapa syarat Kak ternyata, yaitu ini
sejak adopsinya itu dari kecil gitu ya Kak. Yang pertama yaitu disusui sebelum umurnya 2 tahun. Dan yang kedua persusuannya itu minimal 5 kali persusuan. Minimalnya 5 kali, terus setiap persusuan sampai dia tuh kenyang dan puas atas menyusuinya tuh. Iya, kenapa Kak Yunita? Kak, pelan-pelan Oh, sambil mau dicatat. oh iya, maaf ya. Jadi kalau misalkan anak adopsi itu secara tidak langsung bisa menjadi mahram. Nah, untuk menjadi mahram itu ada 2 syaratnya. Yang pertama, dia itu harus disusui sebelum umurnya mencapai 2 tahun sama ibu angkatnya ini. Terus yang kedua, minimal dari persusuannya itu 5 kali. Dan setiap 5 kali persusuannya itu, si bayi itu merasa kenyang dan puas sama ketika menyusui itu. Itu syaratnya, Kak. Cindy, Iya, iya, Bu. jelaskan pendapat siapa yang mengatakan 5 kali dan jelaskan pendapat siapa yang mengatakan harus kenyang. Iya, Bu. Ini ceritanya diambil dari kemarin sempat nonton di YouTube, Bu. Ya, nonton di YouTube punya siapa itu? Sebentar ya, Bu. Oke. Ini ada Ustadz Sofyan Khalid Rurai LC, Bu. Ambilnya dari mana Ustaz Sofwan itu? Em, Enggak referensinya di situ, sayang. nggak dicantumin sih. Jadi kamu harus tahu bedanya. Ada yang bilang 5, kenapa ada yang bilang 3, kenapa ada yang bilang cukup sekali tapi kenyang, itu perbedaan. Jadi itu katanya dari mana, asal hukumnya dari mana, bermazhab dari mana, kita harus tahu. Jadi 5 kali itu tidak menjadi persyaratan, ya. Oh iya, Ibu. Baik, terima kasih, Ibu. Terus satu lagi, yang membutuhkan mahram ini laki atau perempuan? Kira-kira yang butuh mahram laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Kalau perempuan itu menikah, terus disetubuhi sama suaminya atau melakukan hubungan suami istri, otomatis pesanannya sudah menjadi mahram kan? Baik itu anak tiri atau anak tiri laki-laki ataupun si bapak itu menjadi mahram bagi anak tiri perempuan gitu kan? Terlepas dari susuan nih, jadi yang dibicarakan kan menjadi mahramnya. Nah, masalah persusuan itu lain lagi, ya. Nah, jadi kalau misalkan si bapak ini punya anak laki-laki, anak laki-lakinya masih baby, kemudian disusui sama ibu tirinya, yang kemudian sekarang kan sudah ada ya klinik-klinik laktasi yang tiba-tiba menghasilkan ASI, tanpa adanya produksi normal, artinya dengan obat-obatan ya. Nah, itu kan ya bisa disebut juga sih sebagai ASI, walau ASI palsu ya. Namun dengan kehendak Allah ya keluarlah ASI. Nah, ASI itu kan disusui si anak laki-laki itu sehingga laki-laki itu besarnya diharapkan menjadi mahram, disentuh tidak apa-apa dan tidak juga memiliki syahwat terhadap ibunya gitu. Nah, kalau si ibu ini menikah dengan orang luar, kemudian orang luarnya itu menyetubuhinya, anak perempuan dari si ibu itu otomatis sudah tidak lagi asing, artinya menjadi mahram bagi si anak perempuan yang itu, yang anak dari istrinya. Ya, itu berbeda dengan yang tadi ditanyakan oleh kawannya, mahram atau tidak. Jadi mahram iya, kalau dia anak perempuan dan suaminya atau bapak tirinya sudah menyetubuhi ibunya, maka sudah menjadi mahram mu'abbad. Nah, kemudian kalau bapaknya ini memiliki anak laki-laki, mahram atau tidak si perempuan? Iya mahram. Kalau sudah disetubuhi bapaknya, maka dia menjadi ibu tiri tetap. Tidak boleh dinikahi, tidak boleh digauli, tidak boleh dicintai, dan sebagainya, layaknya seorang ibu. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan anak angkat?
bisa nggak jadi susuan. Sedangkan kalau anak angkatnya ini laki-laki, nah anak angkatnya laki-laki berarti dalam hal ini banyak sekali sekarang yang menggunakan metode laktasi ya, entah dengan suntik, dengan obat, dengan apa, akhirnya keluarlah susu untuk kemudian disusukan si anak laki-laki itu agar menjadi mahram bagi siapa? Bagi ibunya. Karena yang membutuhkan mahram itu kan seorang perempuan. Gimana kalau yang diadopsi itu perempuan? Kalau yang diadopsi itu perempuan, ya selama-lamanya akan menjadi asing bagi bapak adopsiannya yang laki-laki. Hanya diikat oleh rasa kasih sayang, cinta, dan sebagainya. Namun boleh dinikahi? Iya boleh, karena selamanya tidak menjadi mahram. Toh dia dari darah dan tulang yang berbeda datangnya, artinya DNA-nya full berbeda. Dan tidak bisa juga dijadikan mahram hanya karena bapaknya melakukan hubungan intim dengan istrinya dan sebagainya, itu tidak bisa. Ya, berbeda ya hukumnya. Nah, kalau perempuan kok kenapa bisa? Ya, itulah hasil dari perkembangan teknologi, kemudian adanya pemahaman tentang hadis dalam riwayat Muslim, tentang hadis Rasulullah meminta Aisyah menyusui hamba sahaya yang ada di situ ketika hamba sahayanya sudah besar, Aisyah dan sebagainya, sehingga itu menjadi landasan bagi para ibu-ibu untuk memahramkan dirinya kepada si anak laki-laki kecil itu untuk menjadi aman lah, kira-kira seperti itu, seperti yang dilakukan Aisyah oleh himbauan Rasulullah ya. Jadi berbeda, oke, bedakan antara ini anak laki perempuan, kemudian hukumnya bagaimana, bedakan sayangnya. Oke, lanjut deh. Suara saya jelas kan ya? Jelas Ibu, Jelas, Bu. Ibu. Oke, yuk lanjut sayang. Adisya izin menjawab pertanyaan dari dari Kak Farida tadi yang tentang apakah boleh kita mengangkat anak tapi beda agama gitu, bukan Kak? Iya Kak, benar. Ya, Kalau dari yang Adisya baca, apakah di Indonesia itu dibolehkan nggak sih mengangkat atau mengadopsi anak yang berbeda agama dengan calon orang tua angkatnya gitu? Itu terdapat di pasal 39 ke ayat 3 Undang-Undang 35 tahun 2014 sama pasal 3 ayat 1 pada tahun 2007 secara eksplisit jelas mengatur bahwa calon orang tua angkat itu harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Nah, beberapa syarat wajibnya itu yaitu ada sehat jasmani dan rohani. Ini yang tadi juga Kak Farida nanya, apa sih syarat-syaratnya biasanya? Sehat jasmani dan rohani, berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun. Terus beragama sama dengan agama calon anak angkat, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, menikah paling singkat 5 tahun, tidak merupakan pasangan sejenis, tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, dalam keadaan maupun ekonomi dan sosial, memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak, membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat, lalu yang terakhir telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan, dan memperoleh izin menteri atau kepala instansi sosial. Lalu Lembaga Fatwa MUI juga menjelaskan tujuan prinsipnya itu sama agamanya yang dianut oleh calon anak angkat ini agar semata-mata untuk kebaikan anak itu sendiri dan merupakan wujud tanggung jawab sosial agar anak tersebut dipelihara, diasuh, dan dididik seperti anak sendiri. Seperti itu, Kak. Mohon koreksinya Ibu dan teman-teman.
Assalamualaikum Kak, apakah masih boleh bertanya? Boleh Kak, silahkan. Terkait tadi Kak, jadi kalau misalkan anak angkat itu agar dia bisa mahram terhadap ibunya, itu disusuinya harus di bawah umur 2 tahun atau di atas umur 2 tahun juga bisa gitu Kak? Soalnya saya pernah dengar pernyataan dari seorang ustazah gitu ya Kak, cuma online sih. Jadi nggak tahu, ini saya meminta klarifikasinya gitu ya Kak. Ini benar atau salah gitu. Sayyidah Aisyah itu kan sehari-harinya itu di dalam mihrab gitu, tertutup. Jadi jika ada seorang laki-laki yang ingin belajar ataupun belajar gitu, itu akan dikasih air susunya agar menjadi mahram gitu Kak. Itu benar gak sih cerita itu gitu? Adisha izin menjawab Kak Yuli. Ya, silakan. Adisha pernah dengar dari Ustaz Khalid Basalama, beliau menjelaskan bahwa ketika di zaman Rasul ada sahabat Rasul yang bernama Huzaifah bin Yaman. Nah, istrinya ini telah mengadopsi anak dari kecil. Nah, sampai ketika besar, jadi beliau lepas kerudung, belum tahu lalu lepas kerudung layaknya seperti mahram saja gitu. Terus akhirnya istrinya ini menemui Rasulullah SAW bahwa ya Rasul, saya telah mengadopsi anak ini dari sejak kecil. Posisinya anak yang diadopsi ini sudah balik. Terus bilang sama Rasul, beliau bertanya, saya telah mengadopsi anak ini sejak kecil dan sudah seperti anak saya sendiri. Tetapi saya buka hijab di hadapannya dan seperti layaknya anak saya sendiri gitu. Apakah dia sudah termasuk mahramnya gitu? Apakah bolehkah saya seperti itu? Terus kata Rasulullah bilang, walaupun itu anak itu udah balik ya, tapi susuilah yang tadi seperti Kasindi bilang, susuilah anak itu sampai kenyang. Gitu. Karena kalau karena dikatakan bahwa apa sih tadi namanya? Suatu nasib itu suatu kalau misalnya dia belum kenyang, dia kita nggak bisa sama haram gitu. Udah disusuin harus sudah kenyang seperti itu kalau. Mohon koreksinya Ibu dan teman-teman. Jadi Kak Adisha disusui di atas umur 2 tahun juga boleh gitu Kak? Iya, yang penting itu kalau yang saya tangkap yang penting sampai kenyang disusunya. Jadi tuh posisinya susunya itu diberikan wadah, terus diminumkan ke anak. Nah, ya seperti itu. Maaf Kak, izin menambahkan boleh? Iya, silakan Kak Winda. Iya Kak, dari pendapat Ustadz yang Winda dengarkan, itu hanya bolehnya di bawah 2 tahun sampai 2 tahun Kak, karena udah jelas juga kan yang di surat Al-Baqarah ayat 233 dan kakak pasti udah pada hafal semua, kalau para ibu hendaknya menyusukan anak-anak selama 2 tahun penuh, bukan lebih dari 2 tahun, dan pendapat para ustadz-ustadz juga banyaknya bilangnya ikhtilafnya itu ya kalau anak susuan itu di bawah 2 tahun, bukan di atas 2 tahun. Mau koreksinya Ibu dan kakak-kakak. Terkait cerita tadi Kak, ada yang tahu nggak ini cerita benar atau salah?
Kak moderator. Iya, Kak. Masih boleh bertanya, Kak? Boleh, Kak. Oh. Ya, saya mau bertanya tentang masalah waktu ya. Maksudnya, apakah dalam Islam ada batasan waktu seorang orang tua angkat itu mengangkat anaknya, misalnya hanya boleh sekian tahun, nanti akan dikembalikan lagi kepada orang tua kandungnya. Atau misal anak ini sudah diadopsi atau sudah diangkat dari bayi ya, jadi dia tidak tahu nih orang tua kandungnya, jadi harus kelak nanti kalau sudah balik harus dikembalikan anak tersebut kepada orang tua kandungnya, sebab dia berhak tahu siapa orang tua kandungnya. Apa dalam Islam ada seperti itu, Kak? Atau misal seperti ini, orang tua kandung ini mungkin ekonominya kurang, tetapi anaknya banyak gitu kan. Akhirnya dia meminta orang untuk mengadopsi anaknya gitu. Akhirnya dia mampu lagi nih untuk mengurusi anak-anaknya, maka anak itu harus diambil kembali atau ya sudah biarkan aja gitu sama orang tua angkatnya gitu. Gimana? Terus sama ini di makalah ada tulisan, sebentar saya baca ya. Yang ini, apabila bayi tidak diketahui asal-usulnya itu didatangi oleh suatu keluarga muslim yang mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya, dan ia yakin bahwa bayi itu bukan anak orang lain, dengan ada tanda dan ciri-cirinya, maka demi menjaga kehormatan dan nama baik anak itu di tengah-tengah masyarakat, dengan adanya orang tuanya yang jelas, dapatlah ditetapkan hubungan nasab anak tersebut dengan bapak atau keluarga yang mengakuinya, dan terjadilah hubungan kemahroman dan kewarisan antara keduanya. Berarti itu yang mengakuinya orang tua kandungnya gitu ya, Kak. Maka akhirnya bisa mendapat nasab dan ahli waris gitu. Atau misalnya kalau yang mengakui itu bukan orang tua kandung, itu gimana, Kak? Cukup sekian, Kak. Ya, terima kasih, Kak. Mungkin kakak-kakak yang lain yang bisa menjawab dan menambahkan. Silahkan, Kak. Baik, terima kasih Kak Wulan. Di sini saya ingin izin menjawab dari pertanyaan Kak Wulan. Menurut pemahaman saya mungkin nantinya kalau misalkan teman-teman ada pendapat lain boleh ya disanggah. Jadi kalau menurut saya dalam mengadopsi anak itu pentingnya kita harus mendidiknya ia dari kecil. Misalkan kita mengadopsi anak tersebut dari usia dini gitu kan Kak. Nah, jadi ketika selama kesehariannya bersama kita, gimana pun juga kita harus menanamkan pendidikan yang terbaik, entah itu dari nilai agama atau nilai sosial dan nilai pokoknya semuanya gitu keseluruhannya, supaya apa nanti dan penting juga bagi kita untuk memberitahu siapa wali asli dari anak tersebut. Nah, misalkan ada orang yang bilangnya ada pendapat yang bilangnya bisa memberitahunya itu sejak ia dari kecil gitu, atau boleh juga memberitahunya ketika dia udah dewasa gitu kan Kak. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika dia udah waktunya tepat untuk tahu siapa wali sebenarnya, jadi ketika dia udah tahu nggak kaget lagi gitu Kak, nggak kaget lagi dan ya udah ngerti etikanya, karena tadi kan udah dididik dari kecil untuk menanamkan norma-norma keagamaan gitu misalkan. Jadi kalau ketika udah tahu nih walinya yang sesungguhnya siapa, nanti dia juga bakal menghormati orang tua aslinya juga, dan tidak mengurangi rasa hormat juga ke orang tua angkatnya gitu Kak. Jadi sama-sama bisa menerimanya gitu Kak. Nah, untuk batasan waktunya kalau menurut aku sih, kalau menurut saya ya, itu tidak ada, Kak. Jadi ya bisa ketika mengadopsi anak itu bisa bisa dilakukan dari kecil, cuman kalau setahu aku sepemahaman aku itu batasannya itu anak tersebut ya, itu usianya tuh 18 tahun, Kak. Jadi di bawah 18 tahun kayak bukan di atas 18 tahun bukan dinamakan adopsi lagi gitu, Kak. Beda lagi halnya gitu. Itu untuk usia dari anak tersebut ya yang ingin diadopsi. Terus kalau misalkan masalahnya nih orang tuanya udah sanggup nih ekonominya, jadi kayak pengen ditarik balik gitu. Nah, kalau menurut aku itu harus ada kesepakatan dari orang tua angkat sama orang tua ahli waris benerannya gitu.
Cuman kan biasanya kalau misalkan orang udah kesepakatan untuk mengadopsi anak ya bener-bener harus apa ya udah sepakat dari awal dia bakal mau merawat anak itu sampai besar gitu kan ya. Jadi balik lagi gitu dipertanyakan lagi mungkin dari orang tua asli dengan orang tua yang angkatnya itu bagaimana nanti dimusyawarahkan apakah boleh gitu ya diambil alih gitu bisa dibalikin lagi atau enggak gitu. Kalau menurut saya seperti itu, Kak Ulan. Berarti semuanya kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak berarti gitu ya, Kak? Iya, Dengan betul. orang. Bisa dimusyawarahkan lagi atau tidak. Cuman yang jelas intinya seorang anak angkat harus tahu, wajib tahu siapa wali sebenarnya kan. Gitu, Kak. Hamidah izin menambahkan sedikit ya. Mungkin Iya. bukan menambahkan sih, cuma memperjelas sedikit aja. Nah, jadi tadi betul ya yang dikatakan oleh Kak Cindy sebagaimana yang dipertanyakan oleh Kak Wulan gitu. Jadi harus kita ingat juga teman-teman kalau ditanya kayak sampai kapan sih anak itu akan mengetahui atau sampai kapan dikembalikan gitu. Sebenarnya kan memang pada dasarnya seorang anak itu kan harus tahu siapa wali aslinya. Kemudian si antara anak yang diadopsi ini dengan pengadopsi atau orang tua asuh itu dia kan juga harus ingat ya, harus digarisbawahi bahwasanya definisi atau hakikatnya anak angkat itu adalah pengangkatan seorang anak dari segi status gitu loh, bukan dari segi nasab. Itu artinya pada usia apa ya? Kapanpun kembalinya gitu, kapanpun kembalinya kepada orang tua aslinya, ketika anaknya itu sudah mumpuni untuk mengetahui bahwasanya seorang seorang anak ini sudah punya wali sebelumnya, maksudnya ada wali aslinya ya diberitahukan gitu karena pada dasarnya itu kita kan nggak bisa mengubah nasab ya gitu. Jadi harus ditekankan juga bahwasanya di dalamnya itu ada norma-norma atau etika baik dari seorang anak tersebut maupun dari orang yang mengadopsi gitu. Jadi bukan persoalan kapan diangkatnya atau kapan dikembalikannya gitu ya, tapi bagaimana seorang anak itu bisa mengetahui dan sesuai dengan etika dan norma yang berlaku gitu. Terima kasih, Kak Mida. Kak izin. Iya Kak Salsa, duluan Kak Salsa. Iya, tadi kan Kak Ulan pertanyaannya tentang mengangkat ini ya. Izin menambahkan dari tadi yang Kak Hamida dan Kak Cindy. Jadi mengangkat anak itu ini Kak, jadi nggak selamanya gitu. Jadi intinya itu mengambil anak angkat itu nggak boleh untuk selamanya gitu, diharamkan dalam Islam kan udah disebut di dalam surah Al-Ahzab dari tadi ayat 4 sampai 5 kan ya bahwa dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu itu sebagai anak-anak kandungmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataanmu yang kamu ucapkan saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan tidak menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama ayah-ayah mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan kalau kamu tidak mengetahui siapa ayah-ayah mereka, maka panggillah mereka sebagai saudaramu seagama gitu. Dan budak-budak yang telah kamu merdekakan. Jadi sudah jelas dalam penjelasan ini para ahli di atas bahwa nasab anak angkat itu tetap pada ayah asalnya, dan anak angkat itu tidak boleh diangkat gitu selamanya, nggak boleh, tadi yang udah dikatakan sama Kak Cindy. Terus mau jawab pertanyaan yang ini, yang Kak Ulan apa tuh tadi Kak, anak adopsi anak temuan yang ada di makalah ya? Iya. Iya, kalau misalnya
misalnya anak itu dipungut gitu, terus dipelihara oleh orang lain gitu, maka nasab anak tersebut dihubungkan kepada orang yang memeliharanya, soalnya dia kayak anak temuan gitu kan ya, anak masih bayi, terus nggak tahu ayah ibunya, terus diangkat deh tuh sama orang tua yang memeliharanya gitu, maka dia nasabnya ke orang tua yang memeliharanya. Tapi kalau misalnya seandainya pada suatu saat ada orang lain yang mengakui bahwa anak tersebut sebagai anaknya, dalam kejadian ini maka dilalui proses pembuktian, Kak. Jadi artinya orang yang mengakui bahwa anak yang telah dipungut dan dipelihara oleh orang lain tersebut adalah anaknya harus membuktikan bahwa anak tersebut adalah anaknya. Sepanjang orang yang mengakui tersebut tidak mampu membuktikan, maka anak tersebut tetap dinasabkan kepada penemu atau pemeliharanya sebagai kaidah hukum al-bikau makana ala maka bahwa hukum sesuatu itu tetap berjalan sesuai hukum semula. Jadi harus ada pembuktiannya kalau misalnya dia mau mengakui dari anak itu gitu, anak penemu itu, anak penemuan itu gitu, anak adopsi. Oh, berarti dalam makalah itu yang mendapat orang tua muslim yang mengakui, kemudian akhirnya anak itu mendapat nasab dan waris, berarti memang syaratnya harus orang tua kandungnya gitu ya, Kak, harus dibuktikan dulu gitu, nggak bisa sembarangan gitu, nggak bisa mengaku-ngaku gitu ya? Iya, nggak bisa ngaku-ngaku, harus ada buktinya dulu. Kalau misalnya nggak ada buktinya, maka anak itu tetap dinasabkan kepada orang yang memelihara tadi, yang awal gitu. Berarti yang memelihara yang awal tadi orang tua kandungnya gitu? Bukan, jadi anak itu misalnya nggak tahu anak itu nggak tahu ayah ibunya tuh, anaknya kan masih bayi, kayak dia itu kayak dibuang gitu sama ayah ibunya, cuman dia kan orang tua yang awal juga nggak tahu ayah ibunya, maka kan maksudnya diadopsi dah jadi anak sendiri gitu, maka dia dinasabkan kepada itu yang memelihara itu, soalnya kan nggak tahu gitu anak itu anak siapa gitu, terus tiba-tiba ada yang datang bilang bahwa itu anak kita gitu, bahwa itu anaknya orang dia gitu, tapi dia nggak ada buktinya, maka nggak bisa diambil gitu. Iya. Tapi kalau ada buktinya bisa. Iya, berarti maksud Kak Salsa, berarti penemu pertama anak ini bisa jadi mahram gitu ya, jadi nasab gitu, sekalipun nggak orang tua kandung. Iya Kak. Oh, berarti penemu pertamanya gitu ya. Berarti sama dong kayak kalau misalnya kita ngadopsi anak di panti asuhan. Misalnya ada yang membuang ke panti asuhan, nggak tahu orang tua kandungnya, terus ada orang pasangan suami istri mengambilnya, maka bisa jadi bisa jadi ahli waris mereka gitu, bisa jadi seperti anak kandung mereka gitu. Atau gimana? Jadi ini tuh beda sama anak angkat ya. Jadi anak ini anak kayak temuan gitu. Anak yang ditemukan oleh orang lain selain orang tuanya, di mana anak tersebut tidak diketahui orang tuanya atau keluarganya. Pada masa sekarang itu banyak kan peristiwa yang di mana seorang anak atau bayi yang belum dewasa Kak, sengaja ditinggalkan atau dibuang oleh orang tuanya di suatu tempat ya, berarti di suatu tempat kan ya, yang kemudian anak tersebut dipungut oleh orang lain, selanjutnya dipelihara gitu, berarti di panti asuhan juga boleh gitu Kak, tapi dia nggak tahu orang tuanya gitu, orang tua itu nggak tahu orang tua anak itu gitu, dia belum dewasa juga, terus dibuang sama orang tuanya gitu. Oh, oke. Makasih Kak Salsa. Mohon koreksinya teman-teman dan Ibu. Assalamualaikum Kak. Kak. Iya Kak. Iya tadi Kak Hamidah ya? Iya Kak Indah, nggak apa-apa, sok tanya aja. Oh iya, enggak, aku tadi cuma mau nambahin sedikit dari pertanyaannya Kak Wuti dan jawabannya Kak Salsa Bila Khairunisa. Kalau yang tadi aku sempat baca sedikit dari makalah, kalau misalnya kejadiannya itu kayak si anak ini kan nggak tahu gitu orang tuanya siapa. Terus kemudian adanya di panti asuhan. Nah, maka orang yang paling pertama mengangkatnya itu bisa dijadikan nasab. Kemudian kalau misalnya anak yang dari panti asuhan itu diangkat lagi oleh
oleh orang tua lain, maka orang tua lain yang mengangkatnya itu cuma sebagai untuk memenuhi kesejahteraannya aja, seperti misalnya membiayakannya sekolah dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, tapi tidak dijadikan nasab seperti itu, Kak Uti, kalau yang aku baca dari makalah ini tadi. Tapi Kak Indah, kalau misalnya dalam pengasuhannya boleh kan tadi seperti kata Kak Salsa kan anak angkat nggak boleh selamanya ya gitu, tapi kalau pengasuhan misalnya diasuh oleh orang tua ini, misalnya kan dia kan anak panti asuhan nih, nggak tahu orang tua kandungnya juga, jadi boleh kan selamanya diasuh gitu ya. Kalau masalah nasab ya memang tidak akan pernah bisa gitu, tapi kalau pengasuhannya itu bisa. Mungkin kalau misalnya memang benar-benar nggak ada orang tuanya itu, mungkin bisa sampai nanti dia tuh sudah benar-benar mampu gitu. Misalnya dia sudah bekerja, sudah dewasa gitu-gitu, mungkin si orang tua itu tuh sudah nggak ada kewajiban lagi gitu. Jadi anak ini tuh harusnya bersikap mengerti gitu kalau misalnya dia tuh sudah dewasa, jadi juga harus lebih mandiri lagi seperti itu. Cuman kalau mungkin kecuali kalau yang orang tuanya itu masih ada gitu, mungkin anak itu tidak bisa diasuh selama-lamanya, mungkin seperti itu Kak Uti kalau yang dari aku tangkap gitu. Ya, makasih Kak. Oh ya Kak Cindy, Kak Adisha, sama Kak Nadifa, aku mau menambahkan sedikit juga tadi yang terkait cerita Aisyah itu ya yang dipertanyakan oleh Kak Yuli ya, kalau nggak salah. Ya, silahkan Kak. Ya, jadi memang Aisyah ini satu-satunya di antara para sahabat Nabi yang berpendapat bahwa laki-laki yang sudah balik itu tuh masih bisa menjadi mahram dengan seorang wanita kalau dia menyusu kepadanya. Tapi hampir seluruh sahabat termasuk seluruh istri Nabi itu tidak sependapat demikian, tidak sependapat dengan si Aisyah. Nah, terus hadis ini tuh setidaknya kalau tidak salah ada 3 hadis dalam periwayatannya Imam Muslim. Mungkin Andita bacakan salah satunya ya, yang artinya dari Zainab binti Ummu Salamah, ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik keluar masuk rumahmu, yang aku sendiri tidak menyukainya, ia masuk rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya istri Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedang ia kini telah dewasa. Sedangkan pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu terhadapnya yang demikian itu bagaimana? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, susuilah ia sehingga ia boleh keluar masuk ke rumahmu. Nah, di dalam hadis ini kan menceritakan bahwa Aisyah dipertanyakan oleh Ummu Salamah sebagai sama-sama istri Rasulullah. Terus bagaimana bisa gitu ada laki-laki yang bukan mahramnya tapi bisa keluar masuk rumah istri Nabi. Terus Aisyah tuh menjawab, bisa saja laki-laki itu disusui agar bisa menjadi mahram sehingga tidak lagi jadi masalah kalau ada kebutuhan masuknya laki-laki ke dalam rumah. Dan saat itu hujah yang dikemukakan oleh Aisyah bahwa Nabi SAW konon pernah membolehkan penyusuan untuk menjadikan mahram walaupun yang menyusu sudah bukan bayi lagi tapi sudah balik. Nah, dijelaskan juga dalam syarahnya Sahih Muslim disebutkan bahwa Salim adalah seorang budak anak kecil yang awalnya dipelihara oleh pasangan suami istri Sahabiyah Abu Huzaifah dan istrinya bernama Sahlah. Jadi di dalam hadis ini juga tuh hanya mengkhususkan boleh memberikan air susu kepada laki-laki yang sudah dewasa itu hanya kepada Salim. Dijelaskan lagi dalam hadisnya dari Zainab, dari ibunya yaitu Ummu Salamah, bahwa sesungguhnya Ummu Salamah berkata, seluruh istri-istri Nabi SAW menolak adanya laki-laki yang keluar masuk. Nah, jadi memang jumhur ulama menolak kebolehannya dalam beralasan bahwa apa yang terjadi pada Sahla, istri Abu Huzaifah dan Salim adalah semata-mata pengkhususan di luar kebiasaan dan itu adalah hak
prerogatif Rasulullah SAW dan hukumnya tidak berlaku buat orang lain. Jadi sepertinya memang itu ada, tapi hanya untuk dikhususkan untuk Salim aja, seperti itu Kak Yuli. Oke, baik. Terima kasih Kak Andita. Ya, sama-sama. Mungkin cukup itu yang aku sampaikan. Mohon koreksinya juga Ibu dan teman-teman. Kak, masih boleh bertanya nggak, Kak? Boleh Kak. Jadi anak hasil perzinahan sama anak hasil pemerkosaan itu sama nggak Kak nasabnya gitu ke ibunya gitu? Apa beda Kak? Hasil perzinahan sama pemerkosaan. Kan kalau zina itu kan kayak dia itu mau dua-duanya gitu, cewek cowoknya. Terus kalau pemerkosaan kan ceweknya nggak mau gitu, tapi dipaksa gitu Kak. Kak Salsa, aku izin menjawab. Ini pendapat Adisya ya. Kalau anak hasil perzinahan sama anak hasil pemerkosaan itu sama apa enggak gitu kan tadi kata Kak Salsa pertanyaannya. Kak Salsa? Iya. Ya Kak Disya. Iya. Kalau kata Disya, ini saya pendapat Adisya, mohon koreksinya teman-teman. Sama karena sama-sama anak dari luar nikah. Jadi nanti status hukumnya berlaku ya sebagai anak di luar nikah gitu. Untuk ketetapannya nanti ataupun hak waris ataupun nanti anak itu misalnya di pemerkosaan ibunya nggak mau mengakui anaknya itu atau membuang anaknya lagi nanti berlakunya sebagai seperti tadi yang telah disebutkan statusnya hukumnya dan nasabnya gitu Kak. Jadi intinya sama karena dia sama-sama anak yang dilakukan sebelum menikah gitu. Saya koreksinya Ibu dan teman-teman. Izin menambahkan. Ya Kak Winda, silahkan. Punten Kak, izin menambahkan untuk statusnya tetap sama ya Kak, mau zina mau pemerkosaan status anaknya tetap suci, tetap mau itu juga anak dari non muslim sebenarnya kalau diadopsi, kalau dijadikan anak angkat itu juga nggak apa-apa banget soalnya jangan kaitkan masa lalu anak itu asal usul anak itu dengan anak itu sendiri gitu. Anak itu udah fitrahnya suci ya udah intinya nggak usah ingat-ingat masa lalunya gitu. Terus juga apa ya tadi pertanyaan udah Kak lebih ke situ aja, terima kasih. Mungkin yang berbeda terkadang status sosial masyarakat ya Kak. Jadi kalau status hakikat anak itu tadi sesuai yang dikatakan Kak Winda, sesuai dengan fitrahnya suci, tapi mungkin status sosial masyarakatnya aja gitu yang punya ragam perspektif dan lain sebagainya gitu. Mungkin karena pertanyaan ini juga timbul karena adanya stigma di masyarakat gitu. Tapi pada dasarnya seorang anak itu ketika dilahirkan ya memang murni anak dari seorang ibu itu. Kak Disya. Iya Kak Salsa. Berarti nanti kalau misalnya mau nikah kayak gitu dia walinya bukan bapaknya gitu ya?
Iya, nasab dari ibunya. Jadi status hukumnya itu kalau anak yang hasil perzinahan sama maupun pemerkosaan, dia kan dia itu anak-anak yang menurut hukumnya itu di luar dan dia sebelum nikah gitu kan Kak. Jadi nanti status hukumnya ya berlaku seperti entah dia misalkan hasil tadi yang Adisha sampaikan, misalnya anak hasil pemerkosaan, wallahu alam, misalnya anak itu nanti dibuang ditemukan orang lain, tapi tergantung kan yang tadi dikatakan kan kalau misalnya anak itu dibuang dan tidak diketahui nih siapa bapak atau ibunya, siapa orang tuanya, terus tiba-tiba ada yang memungutnya gitu kan, otomatis dan tidak ada yang mengakui nih siapa orang tua tersebut, otomatis orang tua yang menemukan si anak ini yang bisa akan menjadi mahramnya, terkecuali jika tidak ada orang tua yang mengakui anak tersebut seperti itu. Tapi kalau misalnya kalau bapaknya itu bapak yang memperkosa emaknya, istrinya itu apa sih bapaknya itu nikahi ceweknya itu, kan dia memperkosa tuh ceweknya nggak mau, terus bapaknya terus nggak ninggalin tapi dia nikahi habis itu, terus itu anaknya juga nggak boleh nasab ke bapaknya juga, nggak boleh, tetap ke ibunya gitu, kayak hasil perzinahan. Iya, tadi kan juga tuh yang disampaikan oleh Kak Witi kalau nggak salah. Kalau kayak gitu, mungkin kalau misalnya nantinya bapaknya nikahin, dia mungkin sama-sama haram, tapi nasabnya tetap nggak dapet Kak gitu. Baik, terima kasih Kak Adisha. Iya, sama-sama Kak. Halo Kak Nadifah, boleh Kak habis ini apa lagi? Ya Kak Cindy, apa Kak Cindy? Boleh dipimpin Kak habis ini. Jadi yang mau ditanya apa enggak? Teman-teman. Oh iya. Tadi yang terakhir yang nanya Kak siapa dah Kak Salsabila ya? Mungkin ada yang mau jawab pertanyaan Kak Salsabila, silahkan Kak. Maaf Kak Nadifa, tadi udah dijawab Kak. Oh, ya baik Kak. Maaf. Anak-anakku yang cantik, ini menarik sekali ya, dari tadi kita nggak selesai dengan pembahasan masalah anak angkat ini ya. Ya Ibu. Ibu kan sebenarnya sambil menikmati, tapi mengingat waktu, kalau kalian mau lanjut silakan gitu. Tapi kalian masih ada pelajaran lagi nggak, mata kuliah yang menunggu? Nggak ada Ibu. Nggak ada Ibu. Kalau gitu silakan dilanjutkan. Ya baik Bu. Oke sayangku, silakan. Sudah cukup atau ada lagi Kak yang mau ingin bertanya? Kayaknya nggak ada ya Kak ya. Langsung saja dialihkan ke Ibu. Mungkin Ibu bisa menambahkan. Kalau kalian mau lanjutkan nggak apa-apa, Ibu senang kok mendengarkan inian kalian, diskusi hebat-hebat, pintar-pintar dengan pendapat dan keras kepalanya masing-masing. Ibu suka sekali. Terima kasih Bu. Oke, ada pertanyaan nggak nih yang belum memahami masalah anak angkat dalam Islam? Nggak ada pertanyaan nih? Ibu izin bertanya. Ya sayangku, silakan.
Ya, sebelumnya punten Winda selalu off cam soalnya jaringannya di sini, Bu. Winda izin tanya, Bu. Berarti kan status anak tiri ataupun anak angkat itu kan cuma di status ya, Bu, bukan di nasab ya. Sedangkan kita tuh punya anak tuh biar apa ya, anak itu tuh menjadi anak yang soleh-solihah, yang mampu mendoakan gitu. Nah, sedangkan kalau anak angkatnya sendiri aja kan itu cuma dalam segi status ya, bukan dari nasab. Berarti otomatis doanya aja kan yang nggak tahu itu terkabul apa enggak, soalnya nasabnya kena nasab aja enggak, berarti kayak apa ya, kayak bisa dibilang tuh kayak sia-sia gitu nggak sih Bu kalau ngangkat anak ataupun gituin anak tiri, soalnya ya esensi apa ya, esensi kita punya anak kan biar apa ya, anak itu mendoakan kita gitu. Tapi kan kalau anak tiri ataupun anak angkat nggak bisa gitu, Bu. Itu gimana, Bu? Winda masih bingung ke situnya. Terima kasih, Ibu. Oke, ada nggak sih kebaikan yang hilang? Ada nggak kebaikan yang hilang kira-kira? Nggak ada, Bu. Nggak pernah ada. Jadi esensi kamu mengangkat anak, tidak mengangkat anak, tidak ada hubungannya dengan siapa yang akan mendoakan kita setelah kita tiada. Memang hadis mengatakan anak soleh yang mendoakan, tapi mendoakannya itu kan nggak mesti anak soleh dari rahim kita atau dari tulang dan darah kita, tidak mesti. Dalam hadis itu, kalau kita takwilkan hadis, artinya siapapun yang pernah kamu berikan pendidikan, pengetahuan, kemudian mendoakanmu. Ya, harfiahnya adalah anak dari rahimmu. Kemudian bergeser menjadi anak apa, ponakan, anak tetangga, anak didik di sekolah, kemudian bergeser lagi dalam lingkup luas. Siapapun yang pernah kamu berikan sesuatu, itulah yang akan menjadi amal jariyahmu. Karena ketika dia amalkan, maka kamu otomatis mendapat pahalanya. Maka dalam hal ini doa tidak hanya diperuntukkan bagi seorang mayat dari anaknya aja. Berbeda. Doa manapun sampai. Esensi kita mengangkat anak bukan untuk dia doain kita. Dalam Al-Quran jelas Allah mengatakan, dan bisa jadi terdapat di antara istri-istrimu dan anak-anakmu yang menjadi musuhmu. Kamu nggak bisa menjamin itu anak kamu udah didik baik-baik, terus lantas kamu nggak ada, terus dia mendoakanmu gitu, nggak bisa menjamin. Siapa yang bisa menjamin setelah meninggal ada yang doain? Nggak bisa. Jadi esensi dari saya mengangkat anak, atau saya mendidik anak, atau saya memberikan pelajaran kepada anak manapun, itu adalah mengharapkan ridho Allah. Kalau Allah meridhoi kita, Allah akan menggerakkan hati-hati, jantung-jantung, ingatan-ingatan anak-anak yang pernah kita didik dulu untuk mendoakan kita. Dulu saya punya guru namanya Bu Amira, ngeselin banget, tapi udah nggak ada, saya doain. Nah, kira-kira kayak gitu. Ya, jadi esensinya tuh bukan dia ngedoain kita, bukan. Itu hadis harfiahnya iya begitu. Takwilnya bukan begitu. Takwilnya siapapun yang pernah kamu berikan kebaikan. Anak ini kan kita selalu berikan kebaikan, kita selalu didik dengan yang bagus-bagus, memberikan baju yang indah-indah, ngajari dia yang baik-baik, iya kan? Nah, apapun yang baik yang pernah kita berikan kepada orang, maka ketika kita nggak ada, orang itu akan mendoakan kita. Siapa anak didik kita, anak tetangga kita, anak ponakan kita, dan semua yang pernah kita ajarkan dengan penuh hati. Jadi bukan esensinya saya mengangkat untuk dia mendoakan saya. Itu nggak ada jaminan, Winda. Ya. Baik, Ibu terima kasih. Winda izin bertanya lagi satu, boleh Ibu? Boleh. Nah, kan ada tuh sering ada ya Bu ya kisah-kisah apa anak tiri tuh disiksa sama ibu tirinya gitu. Nah, sebenarnya ada batasan merawat anak angkat nggak sih Bu? Misalkan kalau kita punya anak angkat, terus kita punya anak biasa, anak kandung kita. Nah, Islam itu
itu menilainya di mana sih Bu? Kayak misalnya, oh kamu harus lebih cinta ke anak kandung kamu, baru habis itu kamu cinta sama anak-anak tiri kamu, atau ya harus benar-benar dua-duanya tuh seimbang gitu, cintanya tuh dua-duanya seimbang, atau bagaimana Bu? Soalnya kan suka ada tuh kisah-kisah nyata kayak begitu Bu. Terima kasih Ibu. Berat hati terhadap salah satu di antara anak kita itu bukan saja terjadi antara tiri dan kandung, tapi antara sesama kandung juga begitu. Seorang ibu bisa merasakan dekat hati, lebih enak ngobrolnya sama anak yang kedua. Tapi berat hati ke anak yang tapi nggak enak ngobrol misalnya sama anak yang ketiga. Nah, jadi ketika perasaan kita berat sebelah, itu tidak menjadi masalah. Apa yang menjadi masalah? Keadilan. Ketika laki-laki diminta untuk harus adil, ketika menikahi 2 dan lebih, maka si perempuan diminta juga harus adil ketika memelihara dan membesarkan anak-anak, baik itu tiri maupun itu kandung. Nah, hak bisa dan kewajiban harus disamakan dalam satu rumah tangga antara anak-anak itu semua. Dibedakan, otomatis ibu itu mendapat dosa. Jadi yang disamakan itu adalah faktor keadilan dalam rumah tangga antara sesama anak-anaknya ini. Nah, keadilan dalam hal apa? Kebutuhan. Ya. Kebutuhannya anak ini apa, maka diberikan. Kebutuhan anak ini apa, maka diberikan. Keadilan dalam kewajiban artinya mereka harus melaksanakan kewajibannya sebagai bagian dari rumah tangga dan dua-duanya adalah anak dari si ibu itu. Yang harus nurut, sadar betul tanggung jawabnya masing-masing sehingga bisa melaksanakan kewajibannya. Ya. Tapi berat sebelah, sayang sebelah, lebih enak sebelah ngobrolnya. Lebih kasihan kepada yang satu dibanding yang kandung misalnya, itu semua adalah perasaan yang bisa kita ikuti dengan keadilan. Nah, perasaan kita itu jangan sampai terlampiaskan sehingga menyakiti orang lain. Nah, itu aja sih. Jadi siapa yang dosa ya? Yang dosa ibu tirinya itu atau bapak tirinya itu. Terkadang kita lebih sayang sama si anak yatim sehingga kita melupakan bahwa anak kandung kita memiliki rasa cemburu. Itu juga adalah kesalahan. Dan terkadang juga kita memberikan tanggung jawab lebih kepada si anak tiri karena kita merasa mungkin anak kita nggak sanggup. Padahal kewajiban mereka sama-sama dalam rumah tangga harus sama, seimbang, sesuai dengan kemampuannya. Ya, jadi itu nggak benar, itu nggak pernah terjadi pada zaman sahabat, sahabiah dan sebagainya, itu nggak pernah ada. Hanya orang yang kurang akal dan imannya yang bisa berlaku tidak adil kepada anak-anak. Itu anak-anak loh, anak-anak itu kan malaikat di bumi yang akan membawa kita kepada rahmatnya Allah. Ya, jadi nggak ada Winda orang yang kayak gitu, perempuan kurang akal, kurang agama, udah diceraiin. Maaf ya. Oke sayang, apalagi pertanyaannya? Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Ada lagi sayang pertanyaan? Ada yang ingin tanya nggak? Aquarius, udah paham ya Aquarius ya? Anak angkat tidak diberi hak waris ya. Anak angkat bisa diberi apa selain hak waris? Untuk menjamin dia sejahtera setelah bapaknya nggak ada atau ibunya nggak ada. Hibah bukan Bu? Oh, hibah. Bisa diberi hibah. Nah, wasiat kan bisa iya bisa enggak, tapi kalau hibah kan sudah otomatis diberikan pada saat si orang tua itu masih ada, jadi untuk menjamin haknya. Oke, terus apa lagi? Hibahnya seberapa sih maksimal? Hibahnya seberapa maksimal? Sepertiga, Ibu. Tidak boleh lebih. Kenapa? Karena yang memiliki darah lebih berhak untuk mendapatkan warisan. Biarpun dia kaya raya, tetap dia lebih berhak. Dia lebih berhak untuk mendapatkan warisan. Oke, terus apa lagi?
Ada nggak yang belum dipahami? Tentang susuan, udah ya, tadi udah dijelaskan kawannya itu panjang lebar. Tentang yang menyusui beginilah. Ada yang mempersyaratkan cukup sekali tapi yang penting kenyang ya. Ada yang mempersyaratkan 3 kali. Ada yang mempersyaratkan sampai 5 kali dan harus kenyang, ya kan? Dan sebagainya. Nah, banyak dari kawan-kawan saya yang kemudian melakukan suntik-suntik laktasi ya atau apa gitu. Intinya untuk menjamin bahwa anak-anak angkat mereka menjadi mahram di kemudian hari karena yang diangkat itu adalah laki-laki. Nah, sehingga disuntik hormon, kemudian hormon apa tuh, payudara dan sebagainya itu supaya susunya itu bisa berproduksi dan memang mereka menghasilkan produksi tentunya dengan kehendak dan izin Allah ya. Itu salah satu cara menghalalkan. Jadi kalau ilat keharamannya sudah hilang, maka hukumnya juga akan hilang. Nah, kalau si laki-laki itu sudah tumbuh dewasa, sudah balik, nah dengan susunya itu maka si ibu itu sudah menjamin bahwa dirinya tetap mahram dari si laki-laki atau anaknya itu, ya. Nah, itu adalah penafsiran dan solusi untuk pengangkatan ilat keharaman ketika laki-laki dan perempuan berada di satu tempat dan bukan mahram. Kira-kira seperti itu ya. Jadi memang akal manusia cerdas dan membuat teknologi yang super cerdas juga, sehingga banyak ilat-ilat keharaman yang kemudian bergeser. Nah, dengan bergesernya ilat keharaman itu, otomatis juga gradasi hukumnya akan bergeser. Ya, jelas ya sayang? Ada pertanyaan lagi anak-anakku? Ibu izin bertanya sekali lagi. Oke. Iya Ibu punten. Tapi kan kalau Aisyah itu kan ummul mukminin ya Bu ya. Jadi kan mahram bagi setiap muslim gitu. Nah, jadi tanpa yang tadi embel-embel persusuan itu. Kenapa Ibu? Setiap muslim. Punten putus-putus Ibu. Siapa yang mahram bagi setiap muslim itu, Winda? Ummul mukminin kan Ibu? Kenapa? Sorry nggak dengar. Siapa? Ummul mukminin itu mahram bagi setiap muslim kan ya Bu? Atau salah? Iya. Tidak boleh dinikahi. Nah, iya berarti tanpa yang tadi cerita kisah Aisyah itu memberi susu gitu, itu juga itu nggak perlu kan ya Ibu? Soalnya esensinya Ibunda Aisyah itu ya sudah ummul mukminin. Jadi tanpa begitu ya nggak apa-apa. Dinikahi. Kalau tidak boleh dinikahi, ya tok tidak boleh dinikahi. Dia adalah ibu dari umat mukmin gitu ya, istri Rasulullah. Namun kalau kita artikan hanya saja dia tidak boleh dinikahi karena dia sudah menjadi mahram, dia ibu kita semua, laki-laki lalu lelang dong di sana, mandir-mandir dong, bebas dong. Kan nggak begitu. Dia itu hanya tidak boleh dinikahi setelah Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul adalah orang paling tinggi derajatnya di antara umat Islam di dunia. Ya, di antara para anbiya. Maka istri-istri yang beliau tinggalkan tidaklah pantas diturunkan derajatnya menikahi orang lain. Lalu bagaimana kemahramannya dengan orang lain? Tetap laki-laki tidak boleh masuk tanpa dia berhijab atau tanpa izin atau tanpa adanya pihak ketiga, ya. Baik perempuan ataupun laki. Nah, laki-lakinya itu mumayyiz atau tidak, intinya ada orang di rumah sehingga menutup pintu apa? Fitnah. Ya, tujuannya kan itu.
Nah, namun bagaimana? Boleh nggak menikah? Tidak boleh. Memang tidak dibolehkan dinikahi setelah Rasulullah. Derajat kita tidak sama dengan derajat Rasul. Maka tidaklah sepatutnya kita menikahi Ummul Mukminin. Tapi hukum yang lain gimana? Kalau dia benar Ummul Mukminin, berarti setelah wafatnya kita semua harus dapat warisannya dong. Kalau memang diartikan harfiah, Winda. Maka ketika kita menafsirkan hadis atau menawirkan hadis, pahami betul apa yang dituju. Hadis itu menunjukkan bahwa kebolehan dia untuk kebolehan seorang laki-laki atau remaja yang beranjak dewasa yang seharusnya sudah lagi dong nggak usah ada di rumah itu kan karena bukan mahram gitu, bisa dibolehkan dengan solusi. Nah, inilah kemudian yang menjadi solusi bagi kebanyakan ibu-ibu saat ini untuk mengadopsi anak laki-laki dan melaktasinya atau menyusuinya secara apa? Secara hormonal. Kalau Winda terjemahkan harfiah atau anak-anakku terjemahkan harfiah, berarti kita harus dapat warisannya. Semua laki-laki boleh masuk keluar sesuka hati, karena dia ibu mereka dong. Ya, jadi kita harus lebih cerdas daripada itu ketika membaca dan menakwilkan hadis. Pahami intinya apa? Intinya adalah Rasulullah mengarahkan bahwa solusi itu ada. Ya, solusi itu apa? Solusi itu adalah menyusui. Ketika menyusui, maka susunya itulah yang kemudian menjadi apa? Penghalal bagi mereka ini. Ya. Nah, untuk apa menjadi penghalal? Untuk menutup pintu fitnah. Tidak dipersyaratkan pada riwayat itu ada 2 kali susuan, 3 kali susuan, atau susunya sampai kenyang, tidak ada. Tidak juga dipersyaratkan dalam riwayat itu harus dari usia berapa sampai usia berapa. Diriwayatkan oleh Aisyah, si anak itu sudah besar kok, sudah mau beranjak balik. Artinya usia berapa kira-kira? 10 tahun? Ya, laki-laki beranjak balik paling usia berapa? 10, 11 ya. Nah, begitu. Riwayat sahih, iya. Yang meriwayatkannya orang siapa semua, iya. Matanya gharib, matanya kok aneh, iya. Dan itu menunjukkan adanya solusi bagi semua hukum yang ada. Dengan mencari solusi, ilatnya bisa kita ubah, maka hukum pun akan berubah. Itu Winda maksudnya. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Saya lagi nanya bayar ke Ibu ya Win. Nanti Salsa yang tagihin. Salsabila. Oke. Gak apa-apa sayang. Ayo, siapa lagi yang mau tanya? Ada lagi nggak yang mau tanya? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada bertanya, terima kasih semua anak-anakku hebat-hebat. Makalahnya tadi terlalu panjang. Besok-besok makalah singkat aja, ya. Jangan terlalu panjang sehingga memakan waktu diskusi kita. Kasihan masih ada diskusi yang memang bagus banget ya untuk di ini. Oke, makalahnya oke, pembawa materinya oke. Terus penguasaan terhadap materi dan menjawab kawan-kawannya juga sudah cukup bagus banget. Dan kawan-kawannya menerornya hebat-hebat semua. Terima kasih kawan-kawanku yang sudah membantu pemateri untuk menjadi lebih pintar ya. Oke, untuk bintang kelas hari ini jatuh pada Wuti Wulandari. Oke, tepuk tangan ya untuk Wuti. Wuti selamat ya, sukses, semangat terus ya. Oke sayangku. Terima kasih anak-anakku. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita sama-sama di grup ya. Kalau ada pertanyaan lanjutan.
Ya, dari saya terima kasih ya. Izin pamit anak-anakku. Assalamualaikum semua.